Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan berbagai contoh soal persamaan trigonometri, yaitu tipe-tipe soal trigonometri ya. Jadi bentuknya ada beberapa yang akan Bapak sampaikan pada materi sekali ini. Nah, jadi seperti yang telah dipelajari sebelumnya bahwa ini adalah materi kita cuma sesimpel ini, cuma 3 bagian ya. Dan dengan materi yang sedikit ini kita bisa menyelesaikan banyak soal-soal persamaan trigonometri. Seperti yang pertama, bentuk yang berbentuk kuadrat, seperti apa menyelesaikannya berbentuk kuadrat. Yang kedua, di sini sin tetapi ruas kanannya cos. Sementara pada syarat persamaan trigonometri harus sama jika sin x sama dengan sin alfa, kalau cos x sama dengan cos alfa, tan x sama dengan tan alfa. Seperti yang soal yang ketiga ini berbeda, di sini sin, di sini cos. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu bisa diselesaikan. Dan ada juga berbentuk sudutnya yang tidak istimewa ya. Jadi kita akan juga menyelesaikannya. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas contoh soal yang pertama. Ini berbentuk kuadrat. 2 sin kuadrat x kurang 3 sin x tambah 1 sama dengan 0. Untuk batasnya di soal ini adalah dari 0 sampai 2V ya. Jadi langkah pertama kita bentuk ini kan kita curigai berbentuk persamaan kuadrat. Jadi kita buat cara permisalan. Jadi kita misalkan dengan sin x itu sama dengan p. Jadi bentuk yang di atas ini 2p kuadrat, ini kan p kan sin x sama dengan p dikurang 3p tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, di sini kan seperti cara sebelumnya. 2p kuadrat kurang 3p tambah 1. 2 kali 1 kan 2. Cari perkalian menghasilkan 2 jika dijumlahkan hasilnya min 3, yaitu min 2 dan min 1. Nah, jadi ini kemudian bisa dikeluarkan 2p, p kurang 1. Karena di sini p kurang 1 juga pasti di sini p kurang 1. Tinggal kita ada angka di sini adalah min 1 ya. Min kali p min p, min kali min plus 1. Nah, kita keluarkan dapatlah di sini 2p kurang 1 dan p kurang 1. Nah, jadi dapatlah p sama dengan setengah. Jadi ingat p tadi sama dengan sin x, maka sin x sama dengan setengah. Satu lagi p sama dengan 1, yaitu sin x sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan nilai sinnya. Yang pertama sin x nya sama dengan setengah, yang kedua sin x nya sama dengan 1. Jadi kita selesaikan 1/1. Nah, jadi yang pertama dulu sin x sama dengan setengah. Jadi cari nilai x sama nilai setengah. Karena yang di sini ini minta jawabannya berbentuk V, maka kita tahu bahwa sin yang menilai setengah adalah sin 30. Sementara V itu nilainya adalah 30. Berarti 180/6 adalah 30. Nah, jadi yang diminta soal dalam berbentuk V. Nah, untuk sin kita tahu bahwa ada dua, sin x sama dengan sin alfa, yaitu sin x sama dengan alfa tambah k 360 atau 180 kurang alfa tambah k 360. Nah, 360 itu sama dengan 2V ya. Nah, jadi sini x sama dengan ini alfanya ya. Alfanya adalah V/6. Ini dia V/6. Alfanya adalah V/6 tambah k kali 360. 360 kita ganti saja dengan 2V. Nah, jadi batas yang minta adalah dari 0 sampai 2V. Kita coba untuk k sama dengan 0 dulu. Jika k sama dengan 0, dapatlah nilai x adalah V/6. Kalau k-nya 1, nanti lebih dari 2V ya. Jadi abaikan saja. Dan untuk jika k-nya min 1 juga akan kurang dari 0 ya. Jadi cukup 1k sama dengan 0 saja. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua 180 kurang alfa. Ingat alfanya kan V/6 tadi ya. 180 bernilai V. Nah, jadi dapatlah di sini V kurang V/6 nanti 5/6V tambah k kali 2V. Nah, jadi kita coba untuk k sama dengan 0, dapatlah 5/6V. Jika k nya 1 akan berlebih, jika k nya min 1 juga akan
tidak masuk dalam interval 0 sampai 2phi ya. Nah, untuk yang sin sama dengan sin X sama dengan setengah udah selesai. Satu lagi kita tulis saja di samping ini. Jadi sin X sama dengan 1. Sin X bernilai sama dengan 1 adalah sin berapa? Benar, yaitu sin 90. Sin 90 kalau kita rubah dalam bentuk phi adalah sin phi per 2. Jadi alfanya adalah phi per 2. Nah, jadi X sama dengan alfa dulu ya. Alfanya phi per 2 tambah K kali 2 phi. Jadi untuk K sama dengan 0 dapatlah phi per 2. Kalau K nya 1 nanti lebih dari 2 phi ya. Kan 5 phi per 2, 5 per 2 ya, 2,5 phi jadinya. Sementara di sini adalah 2 phi. Nah, jadi kita coba kemungkinan yang kedua. Phi kurang phi per 2. Phi kan 180 kurang alfa maksudnya ya. 180 kurang alfa tambah K kali 2 phi. Dapatlah di sini phi per 2 tambah K kali 2 phi. Juga dapat untuk K sama dengan 0, nilai X nya adalah phi per 2. Phi per 2 cukup diambil salah satu saja. Nah, jadi ada 3 kemungkinan nilai. Yang pertama adalah phi per 2, kemudian phi per 6, dan 5 per 6 phi. Jadi jawabannya adalah phi per 2, phi per 6, dan 5 per 6 phi. Oke, kita lanjutkan bentuk yang kedua. Nah, di sini seperti halnya dengan cara yang tadi, di sini kan jika diketahui akar 3 sin X sama dengan cos kuadrat X, maka nilai sin yang memenuhi adalah. Nah, jadi di sini yang diminta adalah nilai sin. Jadi kita harus rubah cos ini menjadi sin. Kita pakai identitas trigonometri ya. Nah, seperti ini. Jadi akar 3 sin X sama dengan cos kuadrat X. Akar 3 sin X sama dengan cos kuadrat X itu kan sama dengan 1 kurang sin kuadrat. Nah, jadi akan berbentuk istimewa. Jadi sin kuadrat pindah ke sini, 1 juga pindah ke sini. Maka akan berubah bentuknya seperti ini. Sin kuadrat X tambah akar 3 sin X kurang 1 sama dengan 0. Kita misalkan sin X sama dengan P misalnya. Berarti bentuk ini di atas akan menjadi P kuadrat ditambah akar 3P kurang 1. Nah, jadi di sini harus kita faktorkan. Karena di sini ada berbentuk akar 3, mau tidak mau kita harus menggunakan rumus ABC. P1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, A-nya adalah 1, B-nya akar 3, dan C-nya adalah min 1. Nah, berarti dia menjadi min akar 3 di plus minus akar B kuadrat. Berarti akar 3 dikuadratkan adalah 3. Dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 1 per 2A. A-nya juga 1. Berarti min akar 3 plus minus akar 7 per 2. Jadi yang mungkin adalah ini, yang untuk yang kemungkinan pertama, min akar 3 ditambah akar 7. Kenapa? Kalau kita masukkan akar 7 dikurang akar 3 per 2, kan ingat batas nilai sin itu kemungkinannya kan dari min 1 sampai 1. Akar 7 perkiraannya adalah 2, sekian ya, tidak sampai 3. Dikurang 1,71 per 2. Nah, jadi masih ada dalam interval dari min 1 sampai 1. Kalau seandainya kita ambil min akar 3 dikurang akar 7, berarti dia lebih kurang min berapa ya? Mendekati min 4 per 2. Sementara nilai minimum dari sin adalah min 1. Nah, jadi yang memungkinkan untuk nilai sinnya adalah, yang paling memungkinkan adalah setengah akar 7 dikurang akar 3. Oke, selesai 2 soal. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga ini adalah masalahnya di sini sin dan bagian ruas kanannya adalah cos. Jadi kita harus pandai-pandai merubah cos ini menjadi sin agar berlaku rumus persamaan trigonometri. Nah, jadi ada yang kita pelajari pada kelas 10 sebelumnya di kelas matematika wajib ya, tentang trigonometri. Nah, jadi ada yang diingat di sini bahwa sin 90 tambah alfa adalah sama dengan cos alfa. Nah, dengan menggunakan bentuk ini, cos ini bisa rubah kan? Cos alfa sama dengan sin 90 tambah alfa. Berarti cos phi per 5 itu bisa kita buat sin 90 tambah phi per 5. Dalam hal ini kita diminta dalam bentuk phi. Nah, jadi kita buat
kita pindahkan dulu. Sin 2x kurang V per 3 itu sama dengan sin V per 2 tambah V per 5. Nah, V per 2 tambah V per 5 ini dari bentuk yang ini ya. Dari bentuk ini 90 tambah alfa. Jadi sin V per 2 ditambah V per 5 itu sama dengan cos V per 5. Nah, disitulah kita harus pandai-pandai merubahnya. Jadi kalau awalnya tidak sama, berarti ada cara untuk menyamakannya. Kemudian ini kita jumlahkan dulu. Sin 2x kurang V per 3 sama dengan 7 per 10 V. Kan 2 kali 5 10, 5 tambah 2 7. Nah, ingat sin ada dua kemungkinan. X sama dengan alfa tambah K 360 atau 180 kurang alfa tambah K 360. Jadi kita ambil kemungkinan pertama dulu. Kita ambil dulu sudutnya adalah 2x kurang V per 3 sama dengan 7 per 10 V tambah K kali 2 V ya. K kali 360. Nah, kemudian kita proses ini. Kita pindahkan V per 3 nya. 2x sama dengan 7 per 10 V tambah V per 3 30 yang penyebutnya ya. 21 tambah 10 31 ditambah 2V ya. Di sini kita buat 2x sama dengan 31 V per 30 tambah K kali 2V. Di sini masih 2x. Nah, kita mengharapkan nilai x saja kan, berarti kita bagi semuanya dengan 2. Nah, dapatlah di sini x sama dengan ini dibagi 2 akan menjadi 60. Dan di sini 2V-nya hanya menjadi V. Nah, dapatlah bentuk yang sesimpel ini. X sama dengan 31 V per 60 tambah K kali V. Nah, jadi kita coba untuk kemungkinan pertama. Untuk K sama dengan 0, dapatlah di sini 31 per 60. Kalau kita coba K-nya 1 misalnya. Kalau K-nya 1 akan menjadi 91 per 60 V. 91 per 60 kan lebih dari 1. Sementara batas yang diminta di soal adalah hanya sampai V. Nah, jadi kita coba kemungkinan kedua. Kalau misalnya min 1 misalnya. Min 1 masih memenuhi tidak dalam bentuk ini? Kan min 1 nih. Kalau ini min 0, sekian ya masih masuk. Jadi kalau K-nya min 1 berarti min 60 tambah 31 ya. Berarti min 29. Min 29 masih masuk di dalam ini. Nah, jadi untuk K sama dengan 0 dapatlah 31 per 60 V. Kalau K-nya min 1 dapatlah min 29 per 60 V. Oke, jadi kita harus jeli-jeli melihatnya. Untuk yang kemungkinan keduanya kan untuk nilai sin itu kan alfa x sama dengan 180 kurang alfa ya. Alfa kita di sini dapat 7 per 10 V. Kita proses dulu 2x kurang V per 3 itu ini 180 kurang alfa tambah K kali 360 atau 2V kita buat. Kita selesaikan dulu ini. 10 kali V, 10V dikurang 7V 3V per 10 ya. 3V per 10. Kemudian kita pindahkan V per 3 nya. Dapatlah 2x sama dengan 3 per 10V tambah V per 3 tambah 2V. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Dapatlah di sini 19 per 30V ya. Nah, kita mengharapkan hanya nilai x. Berarti kita bagi dengan 2. Ini dibagi 2 per 60 ya. Kemudian ini hilang 2-nya. Dapatlah di sini x sama dengan 19V per 60 tambah K kali V. Nah, jadi kita coba untuk K sama dengan 1 dulu. K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 dapatlah di sini 19 per 60V tambah K kali V. Kalau K-nya 1 memungkinkan tidak kira-kira? Oke, bagus sekali, tidak memungkinkan. Di sini pasti akan lebih dari 1. Sementara di sini batasnya adalah cuma 1V ya. Kemudian kita coba kalau min 1. Kalau min 1 misalnya kita coba di sini. Berarti 60 kali min V min 60 tambah 19. Dapatlah di sini min 41 per 60. Min 1 per 60 masuk enggak di dalam ini? Kan min 1 di sini ya. Min 1 di sini, 0 di sini. Berarti lebih kurang min 0, sekian masih masuk ya. Berarti untuk K sama dengan 1 dapatlah di sini min 41 per 60V. Nah, jadi ada 4 kemungkinan. HP-nya adalah min 1, kita urutkan dari yang terkecil ya, min 1, min 41V per 60, min 29V dan seterusnya. Oke, yang penting prosesnya Anda tahu.
Biasanya kita menyelesaikannya dalam bentuk angka-angka, sekarang dalam bentuk simbol-simbol V biar lebih kita analisis. Kemudian yang terakhir, nah di sini juga berbentuk kuadrat. Jadi banyak nanti soal-soal persamaan trigonometri ini yang berbentuk kuadrat ya. Seperti biasa kita misalnya sin X sama dengan P, berarti bentuk yang di atas akan menjadi 4P kuadrat tambah 17P kurang 15 sama dengan 0. Ingat pada kelas 10 juga telah diajarkan ya bagaimana pemfaktorannya. Nah 4P kuadrat ditambah 17P dikurang 15 sama dengan 0. Nah di sini Bapak buat 20 dikurang 3P. Kenapa? Silahkan diingat-ingat kembali biar Anda mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, kemudian 4P kali P tambah 5, kita keluarkan 4P nya. Di sini karena P tambah 5 juga pasti di sini P tambah 5 ya. Kan di sini min 3, berarti juga harus kita keluarkan min 3 di sini. Jadi dapatlah di sini 4P kurang 3 tambah P tambah 5. Nah, kemudian dapatlah di sini nilai P-nya, ini P-nya maksudnya 3/4 ya. Ini Bapak salah ketik 3/4. Dapatlah di sini nilainya sin X sama dengan 3/4. Yang satu lagi min 5. Min 5, ada enggak nilai sin yang menilai min 5? Tidak ada. Nilai minimumnya paling kecil adalah min 1. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan adalah sin X sama dengan 3/4. Nah, di sini sudah sampaikan bahwa sin 3/4 tuh alfanya adalah 49 derajat. Jadi sin X itu sama dengan sin 49. Nah, jadi seperti biasa kita selesaikan. Untuk sin ada dua kemungkinan. Yang pertama, alfa tambah K 360 ya. Kemudian jika K sama dengan 0 dapatlah 49. Jika K nya sama dengan 1 ya lebih dari 360. Nah, berarti kita coba untuk yang kemungkinan kedua lagi ya. Untuk kemungkinan kedua, di sini X nya sama dengan 180 kurang alfa ya. Dapatlah di sini 131 tambah K 360. Nah, jika K nya sama dengan 0 dapatlah 131. Kalau K nya min 1 dapatlah min 299. Sementara di sini batasnya adalah min 180, maka tidak memenuhi. Oke, jadi HP-nya adalah 49 dan 131. Nah, demikianlah contoh soal yang bisa Bapak sajikan. Jika Anda ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga bisa membantu dalam memahami materi persamaan trigonometri ini dengan baik ya Anda. Silahkan diulang-ulang bagian yang tidak paham dan bertanya kepada Bapak langsung. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.